Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm fine. Yeah. Today we will learn a new chapter about prosedur tag ya. Tapi sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Aditya Rehan Pratama. Agung Dwi Kurnia Sandi. Anissa Dewi. Okay, attention please ya. Look at this video about prosedur tag. Okay, after you look this video, what do you think about this video? I think this video about how to make product. Yes? Ada yang lain? Apa pendapat kalian tentang video ini? Sandi? Martin? Nabila? Bisa menggunakan bahasanya sendiri ya. Dari teks prosedur ya tadi yang barusan kalian lihat di situ ternyata teks prosedur itu dibagi ke dalam 3 ruang lingkup. Ya. Yang pertama yaitu ruang lingkup fungsi sosial, selanjutnya ruang lingkup struktur teks, dan yang ketiga yaitu unsur kebahasaan. Untuk fungsi sosial, yang pertama yaitu topik. Topik itu membahas tentang teks itu fokusnya pada apa. Terus intinya topik dari teks prosedur itu apa. Terus yang kedua, tujuan dari penulisan teks. Di situ ada what is the intention of writing the text. Tujuan dari penulisan itu apa. Ya. Terus yang ketiga, alasan penulisan teks. Why is the text written? Mengapa teks itu ditulis? Yang keempat, dampak penulisan teks. What do people do after reading the text? Apa yang seharusnya orang lakukan setelah membaca teks? Selanjutnya, yang kelima yaitu peran penulis. Di situ, who is probably the writer of the text? Siapa yang kemungkinan menulis teks? Tadi kan ada teks prosedur ya. Nah, siapa kira-kira yang menulis teksnya itu? Itu kan ada videonya, ada teksnya. Selanjutnya yang keenam yaitu peran pembaca. Who will be interested to read the text? Siapa yang tertarik kalau membaca teks tersebut? Kalau misalnya ada video, ada teks, siapa yang akan lebih tertarik untuk melihat atau membaca video atau melihat video tersebut?
tulis atau misalnya where will probably you find text, di mana kemungkinan akan ditemukan teks. Nah, ruang lingkup yang terakhir yaitu yang masuk ke fungsi sosial yaitu pesan moral, yaitu from the text we can get a lesson about apa yang dapat kita peroleh atau misalnya pesan moral apa yang akan kita peroleh dari teks tersebut. Oke, untuk ruang lingkup selanjutnya yaitu ruang lingkup struktur teks. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, main idea of paragraph, yaitu ide pokok dari paragraf. Misalnya ada teksnya itu ide pokoknya apa, di situ ada main idea of second paragraph is, jadi ide pokok pada paragraf kedua. Itu for example ya, untuk contohnya. Terus yang kedua tentang rincian. Di situ rincian how much product we do need to make a recipe, ya. Berapa banyak tepung yang kita gunakan untuk membuat 2 resep misalnya. Dan kalau misalnya itu kayak tadi membuat rendang daging ya. Nah, berapa banyak misalnya kayak bawang merahnya atau misalnya cabai yang dibutuhkan. Nah, itu masuk ke dalam rincian. Atau juga how many kind of material needed, berapa banyak jenis jadi bahan yang dibutuhkan, itu masuk ke dalam rincian. Yang ketiga yaitu alur atau plot. From the text we can conclude that, jadi dari teks kita dapat menyimpulkan apa, itu termasuk struktur teks ya. Yang selanjutnya yaitu continue ruang lingkup unsur kebahasaan, terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama vocabularies ya, mencakup the similar meaning of ya, persamaan kata bisa, terus arti kata bisa ya. Terus yang kedua grammar yang pertama contohnya the word it refer to, itu kata ini mengacu pada apa, itu termasuk grammar. Atau misalnya complete the sentences using correct profession, melengkapi kalimat dengan menggunakan kata depan yang cocok, berarti melengkapi kalimat itu termasuk grammar. Ruang lingkupnya yaitu unsur kebahasaan. Atau selanjutnya bisa jumble word itu kata acak. Biasanya kan ada kata-kata yang diacak, kalau disuruh menyusun lagi menjadi urutan yang benar, berarti itu termasuk unsur kebahasaan ya. Selanjutnya yaitu tenses itu juga ternyata ada jumble word. Terus complete the sentences using correct verb, yaitu melengkapi kalimat dengan kata kerja yang tepat ya. Itu penjelasan mengenai ruang lingkup prosedur teks, yaitu ada 3. Masih ingat apa aja? Yang pertama ruang lingkup fungsi sosial, oke. Apa? Struktur teks. Dan yang ketiga yaitu unsur kebahasaan. Oke, any question nanti clear? Ada pertanyaan sampai di sini? Clear atau clear? Clear. Oke. Nah, kita ice breaking dulu ya. Perhatikan videonya. Stand up please. Berdiri ya. Kita pelajari yang ada di video. Ini namanya banana dance. Banana. Oke, thank you. Anak-anak, setelah kita tadi melihat video dan Ibu menjelaskan tentang prosedur teks, ada yang tahu what is the meaning prosedur teks? Apa arti dari prosedur teks? Oke, Sandi. Prosedur teks adalah suatu teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Oke. NS ada yang lain? Sama, gitu. Ya. Jadi prosedur teks itu sebuah teks ya, di mana teks itu menjelaskan, to explain, untuk menjelaskan, menggambarkan how to make something, bagaimana untuk membuat sesuatu atau langkah-langkahnya kalau
membuat sesuatu, misalnya seperti halnya tadi yang sudah kita perhatikan, yaitu tentang video membuat rendang ya. Nah, itu adalah langkah-langkahnya, prosedurnya, cara-caranya untuk membuat rendang. Itu ada bahan-bahannya apa aja dan cara-caranya yang dapat kita contoh ya. Nah, di sini Ibu akan membagi LKPD ya, lembar kerja strategi buat kalian ya. Sebelumnya ya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 grup. Stand up please. Tolong berdiri ya. Berhitung dari saya dari 1 nomor 4, nanti mengulang terus ya. Dari tadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ya. Silakan kalian duduk kembali dan bergabunglah dengan nomor yang kalian tadi sebutkan. Saya nomor 2 bergabung dengan nomor 2, nomor 1 bergabung dengan nomor 1. Karena di sini sistemnya kalian bekerja dalam kelompok. Ayo cari kelompoknya masing-masing. Ya, sini cari. Yo, yang 3, 1, 3. Sudah ketemu kelompoknya masing-masing? Oke, kalau sudah ketemu kelompoknya ya, Ibu minta 1 perwakilan setiap kelompok itu maju ke depan ngambil tugasnya. Anggap aja mereka itu sebagai ketuanya, ketua kelompok. Ayo, 1 aja. Per kelompok 1 orang. Ngambil ini spidolnya 3 ya. 3, warnanya itu boleh 3. Kertasnya sama amplopnya 1 ini LKPD kalian. 3. Ini. Sudah dapat LKPD semua ya. Nah, silakan kalian buka isi amplop tersebut. Sudah dibuka semua? Nah, kalau sudah dibuka ya, itu nanti kalian analisis seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di mana dianalisisnya yaitu ruang lingkup dari teks prosedur. Masih ingat tadi ruang lingkupnya ada berapa? Ada 3, apa aja? Fungsi sosial, struktur teks, dan yang ketiga yaitu unsur kebahasaan. Nah, kalian itu nanti berdasarkan tes, dan itu ada soalnya ya, ada pertanyaannya. Itu kalian kelompokkan sesuai dengan bagian mana. Ya, nanti kalian tulis di kertas ya, sudah disediakan tadi. Kalian tempelkan, cukup ditempelkan ya. Setelah itu kalian nanti bisa menggambar dengan bakat kalian masing-masing. Boleh kalian gambar, boleh kalian warnai sesuai dengan alat yang sudah kalian dapatkan tadi. Oke? Paham? Any question? Nanti? Oke, baiklah, silakan dikerjakan dari sekarang. Gimana? Sudah selesai belum? Sudah. Kalau yang sudah, silakan maju untuk presentasi. Kelompok 1 sudah? Oke, yuk. Yuk, 1 kelompok maju semua. Yang lainnya perhatikan ya. Perhatikan kawannya yang sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Morning. Okay, we are from first group. We will presentation about our project. I am Sandi as moderator and Jiba as speaker. How to make building project? How to make food better? Fungsi sosial. Why this girl will answer the reader and how to make food better. What the text in the answer to make food better? What is exactly the order of the text? Answer the Okay, I
I think enough from our presentation, and I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause for your friend. Thank you Sandi dan kawan-kawan. Oke, kelompok yang lain mau maju yang udah selesai? Sudah selesai? Oh ya, Imam, kelompoknya Imam, sekarang maju. Yo, yang lainnya perhatikan kalau kawannya sedang presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, question, ada pertanyaan? Ada. Kita give applause for your friend. Oke, thank you. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai, yaitu tentang teks prosedur. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, enough ya. Thanks for attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam